Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan baca biografi Raja bin Haywah. Halaman 100. Kata Maslamah bin Abdul Malik, sesungguhnya di Kindah ada 3 orang yang berkat mereka Allah menurunkan hujan dan memberi mereka kemenangan atas musuh. Salah satu dari mereka adalah Raja bin Haywah. Pada masa tabi'in ada 3 orang yang tidak ada bandingan dan saingannya. Seakan-akan mereka telah mengikat perjanjian di mana mereka berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran, bersatu padu di atas kebaikan dan kemuliaan. Mereka isi hidupnya di atas ketakwaan dan ilmu dan menjadikan diri mereka dalam pengabdian kepada Allah, Rasulnya dan seluruh kaum muslimin. 3 orang itu adalah Muhammad bin Sirin di Irak, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar di Hijaz, dan Raja bin Haywah di Syam. Adapun Muhammad bin Sirin sudah kita baca biografinya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Raja bin Haywah dilahirkan di Bisan, di bumi Palestina. Kelahirannya terjadi pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan atau sekitaran itu. Dia berkebangsaan Arab dari kabilah Kindah, sehingga dengan demikian dilihat dari tanah kelahirannya Raja berkebangsaan Palestina, sedangkan silsilahnya dari keturunan marga Kindi. Anak muda Kindi ini hidup dalam ketaatan kepada Allah sejak kecil. Allah mencintainya dan menjadikan makhluk-makhluknya cinta kepadanya. Dia menekuni ilmu sejak kecilnya dan hatinya menerima ilmu sehingga meresap subur dan ilmu itu menetap di sana dengan kokoh. Raja menjadikan cita-cita yang tertinggi adalah menguasai kitab Allah dan hadis Rasulullah SAW. Bersinar pikirannya dengan cahaya Al-Quran dan pandangannya bercahaya dengan petunjuk kenabian. Sementara dadanya penuh dengan nasihat dan hikmah, dan barang siapa diberi hikmah, maka dia telah benar-benar diberikan banyak kebaikan. Raja mendapatkan kesempatan berguru dari pembesar sahabat seperti Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Darda, Abu Umamah, Ubadah bin Samit, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Amr bin As, An-Nawas bin Sam'an, dan lain-lain. Mereka adalah lampu petunjuk dan lilin pengetahuan. Anak muda yang baik ini telah membuat peraturan untuk dirinya sendiri. Peraturan itu dia taati dan dia ulang-ulang sepanjang hidupnya, di mana dia berkata, alangkahnya indah Islam jika dihiasi dengan iman. Alangkah indahnya iman jika dihiasi dengan takwa. Alangkah indahnya takwa jika dihiasi dengan ilmu. Alangkah indahnya ilmu jika dihiasi dengan amal. Dan alangkah indahnya amal jika dihiasi dengan kelembutan. Mungkin ada yang bisa bantu untuk menenangkan anak di luar sana. Mereka buruk sekali. Satu orang itu. Raja bin Haywah telah menjabat sebagai menteri untuk banyak khalifah Bani Umayyah semenjak Abdul Malik bin Marwan hingga Umar bin Abdul Aziz. Akan tetapi hubungannya dengan Sulaiman bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz melebihi khalifah-khalifah sebelumnya. Jadi raja ini orang dekatnya Sulaiman dan Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz sudah kita baca biografinya di pertemuan sebelumnya. Dia benar-benar dihormati para khalifah Bani Umayyah karena ketepatan pendapatnya, kebenaran dialeknya, keikhlasan niatnya, dan kebijaksanaannya dalam mengatasi masalah. Kemudian semua itu dihiasi dengan kezuhudannya dari harta benda yang mereka miliki, padahal banyak orang yang mengharapkannya. Hubungannya dengan khalifah-khalifah Bani Umayyah merupakan rahmat dan karunia Allah yang besar kepada mereka. Ini karunia besar bukan untuk rajanya,
Tapi keberadaan roja di sisi para khalifah adalah rahmat bagi khalifahnya. Kenapa demikian? Dia mengajak mereka kepada kebaikan dan berjalan ke arah itu, memalingkan mereka dari keburukan dan pintu ke arah itu. Roja menampakkan kebenaran kepada mereka. Artinya roja apa adanya. Yang benar dia sebut benar, yang salah dia bilang salah, meskipun itu kepada para pemimpin. Dan ini pelajaran bagi kita. Kadang sebagian dari kita kalau sudah dekat kepada penguasa, maka keluh lidahnya, nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau sudah jadi ajudannya petinggi, susah ngomong yang benar. Adapun roja menampakkan kebenaran kepada para penguasa dan menghiasnya dengan mereka sehingga mereka mengikutinya, memperlihatkan kebatilan kepada mereka dan melarang mereka untuk melakukannya. Sehingga roja telah memberi nasihat untuk Allah, Rasulnya, para pemimpin dan masyarakat awam kaum muslimin. Roja mempunyai kisah yang menerangkan jalannya dalam menjalin hubungan dengan para khalifah dan menjelaskan kepentingannya kepada mereka. Maksudnya, bagaimana awal mulanya roja itu bisa dekat sama para penguasa. Dia berkisah, pernah aku berdiri bersama Sulaiman bin Abdul Malik di depan banyak orang. Tiba-tiba aku melihat seseorang berjalan menuju kami dari tengah-tengah barisan. Orang itu tampan rupanya, besar wibawanya. Orang itu terus membelah barisan dan aku tidak meragukannya bahwa dia menghendaki khalifah. Akhirnya dia berada di depanku dan berdiri di sampingku. Kemudian dia mengucapkan salam kepadaku dan berkata, "Wahai roja, sesungguhnya Anda telah diuji dengan orang ini." Maksudnya khalifah. Sesungguhnya dekat dengan khalifah bisa dua modelnya. Bisa jadi banyak kebaikan atau justru bisa jadi banyak kejahatan. Jadikanlah kedekatanmu dengan sebagai kebaikanmu dan kebaikan orang-orang. Dan ketahuilah wahai roja, bahwa barang siapa mendapatkan kedudukan dari penguasa lalu dia menyampaikan kebutuhan orang yang lemah yang tidak bisa menyampaikannya, maka orang itu nanti bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan teguh saat hisab. Dan ingatlah wahai roja, bahwa orang yang memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim, maka Allah akan penuhi kebutuhannya. Ketahuilah wahai roja, bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim. Ketika aku menghayati perkataan orang itu, aku ingin mendapatkan lebih banyak darinya. Tiba-tiba khalifah memanggilku seraya berkata, "Mana Roja bin Haywa?" Aku pun berjalan mendekati khalifah dan berkata, "Ya, saya wahai mukminin." Dia bertanya sesuatu kepadaku dan setelah aku jawab, aku menoleh ke orang yang tadi itu. Tapi ternyata aku tidak menemukannya. Aku melihat ke seluruh tempat dan aku juga tidak menemukannya. Mungkin kalau kita baca sekilas, siapa kira-kira orang tadi? Wallahu a'lam. Apakah itu malaikat? Nggak tahu juga. Tapi kita sama-sama meyakini bahwa malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia. Tapi tidak setiap orang dapat kejadian-kejadian seperti ini. Hilang, orangnya hilang, lalu kemudian itu kayaknya malaikat, aku telah didatangi malaikat. Karena bisa jadi yang datang kepadanya siapa? Jin Ifrit. Pelajaran yang lain, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa para ulama salaf, mereka ada dua model kepada para penguasa. Ada model salaf yang betul-betul jaga diri, gak mau ada hubungan sama penguasa. Bahkan di antara para salaf terdahulu ada yang bilang begini, aku sering suuzon sama orang yang suka deket-deket sama penguasa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang kalau terlalu dekat sama penguasa biasanya jadi penjilat. Biasanya. Model yang kedua adalah salaf yang justru dekat dengan penguasa tapi menjadi penasehat. Kalau ada kebaikan ditunjukkannya, kalau ada keburukan maka diantisipasi. Maka saya pribadi lebih condong kepada pendapat bahwa apakah boleh seorang ustadz dekat kepada seorang penguasa? Jawabannya tergantung diri. Ada sebagian orang yang memang tipikalnya itu nggak enakan, maka dia jauh-jauh saja dari penguasa.
Karena kalau dia sudah nggak enakan, nanti ditanya sesuatu maka bisa keluh lidahnya, atau bahkan bisa jadi dia berfatwa dengan fatwa yang salah demi mengenakkan hati penguasa. Maka ustadz-ustadz yang seperti itu sudah dakwah aja, jangan usah dekat-dekat sama penguasa. Ada lagi ustadz yang tipikalnya orangnya teguh, keras, tegas, yang salah-salah, yang benar-benar. Maka orang seperti ini bila pun dia dekat dengan penguasa, maka kita tidak boleh suudzon. Bisa jadi kedekatannya justru memberikan kebaikan bagi masyarakat. Dan di Jakarta ada sebagian ustadz yang dekat secara pribadi dengan penguasa, sehingga kadang ada nasihat yang bisa diberikannya, misalnya kepada gubernur Jakarta, karena sama-sama beswadannya, ada marga kedekatan. Jadi kalau ada apa-apa bisa ngomong langsung, nggak pakai nggak enak, langsung ngomong ini benar, yang ini salah, harusnya gini, harusnya gitu. Ada juga sebagian yang di Jakarta nggak pernah dekat-dekat sama penguasa siapapun itu. Nah, jadi yang mana seorang ustadz harus mengambil sikap? Jawabannya tergantung dirinya. Antara Roja dan para khalifah Bani Umayyah banyak terjadi peristiwa penting yang masih tersimpan dalam lembaran sejarah dan senantiasa diriwayatkan oleh generasi demi generasi. Di antaranya, suatu hari Roja berada di majelisnya Abdul Malik bin Marwan. Lalu ada seseorang yang mengadukan kepada Khalifah Abdul Malik tentang niat buruknya terhadap Bani Umayyah, dan dilaporkan kepadanya bahwa dia telah mendukung dan membela Abdullah bin Az-Zubair. Coba antum perhatikan itu. Roja namanya siapa? Khalifahnya siapa waktu itu? Abdul Malik. Ada orang ngadukan siapa? Orang lain. Orang itu di apa yang diadukannya? Orang itu yang diadukan itu orangnya berniat buruk kepada Bani Umayyah, yakni Bani yang Abdul Malik berasal dari mereka. Dan orang itu membela Abdullah bin Zubair. Antum masih ingat gak kisahnya ini dari mana ya? Mari antum buka halaman 7. Salah. Buka halaman berapa ya? Nggak tahu. Halaman 21. Halaman 21. Paling atas. Ada 4 pemuda. Mereka duduk-duduk dekat Ka'bah. 4 orang itu siapa saja? Paling atas siapa? Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair, satu lagi Abdul Malik bin Marwan. Jadi keempat orang ini temenan. Di antara ketemanan ini Abdul Malik bin Marwan sama Abdullah bin Zubair. Nah sekarang balik ke cerita yang tadi. Halaman berapa tadi? 103. Orang itu dilaporkan dia mendukung dan membela Abdullah bin Zubair. Coba antum lihat catatan kakinya. Abdullah bin Zubair adalah orang yang menentang Abdul Malik bin Marwan dalam masa kekhalifahan. Padahal waktu mudanya temenan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa masalah-masalah dunia ini itu kadang-kadang bisa memecah belah pertemanan. Mereka sama-sama berempat di Ka'bah. Kalau antum tadi baca di halaman berapa tadi yang saya suruh buka? 21. Antum baca lagi. Kan itu sudah berlalu kan ceritanya. 4 orang ini ngomong apa? Yuk kita dekat Ka'bah, masing-masing bercita-cita. Abdullah bin Zubair bilang saya menguasai Mus'ab bilang saya menguasai yang ini. Abdul Malik bilang saya menguasai yang ini. Sedangkan Urwah bilang semoga Allah merahmati atas cita-cita kalian. Saya cukup jadi penuntut ilmu dan ingin beramal. 3 orang yang pertama ini, di antaranya Abdullah bin Zubair dan Abdul Malik bin Marwan, kedua-duanya punya cita-cita kekuasaan. Kita tidak nafikan bahwa Abdullah bin Zubair itu adalah sahabat Nabi. Abdullah bin Zubair itu anaknya Zubair bin Al-Awwam, satu dari 10 yang dijanjikan masuk surga. Dan Abdullah bin Zubair termasuk sahabat Nabi yang kecil. Lalu dia tumbuh
Jadi pemuda yang kuat dan ingin berkuasa. Temannya juga pengen punya apa? Kekuasaan. Karena yang satu bilang gini, aku mau menguasai Hijaz. Yang satu bilang, aku mau menguasai yang Irak. Sedangkan Abdul Malik bin Marwan, kalau kalian cukup dengan Hijaz dan Irak, saya kuasai kalian semuanya. Itu yang pas berempat itu. Abdul Malik bin Marwan ngomongkan yang ketiga, kalau kalian cuma cukup dengan Hijaz, kau cuma dengan Irak, saya kuasai semua. Dan akhirnya apa? Betul-betul Abdullah bin Zubair jadi penguasa Hijaz, betul-betul Mus'ab jadi penguasa Irak, dan betul-betul Abdul Malik menjadi penguasa semuanya. Jadilah ketika ada urusan dunia yang punya kepentingan clash di situ di antara pertemanan, pecah belah mereka. Kita tidak nafikan sekali lagi bahwa Abdullah bin Zubair adalah sahabat Nabi, tapi kita belajar. Karena bukan sahabat Nabi satu orang, bukan dalil bila dia diselisihi oleh sahabat-sahabat yang lain. Yang jelas, kalau antum punya teman, maka kadang-kadang antum bisa dipecah belah hanya dengan urusan uang, urusan dunia, sama urusan akhwat. Kan 3 tak. Harta, tahta, wanita. Itu aja urusannya. Kadang kelahi sama saudara sendiri, kalau enggak harta, tahta. Kadang kelahi sama teman sendiri soal wanita. Saya kenal 2 ikhwan dulu bersahabat. Ternyata belakangan mau dengan akhwat yang sama. Lanjut. Dia menyebutkan perbuatan dan perkataannya yang membangkitkan marahnya Abdul Malik bin Marwan. Maka Khalifah berkata, demi Allah, jika Allah memungkinkanku untuk dapat menangkapnya, sungguh aku akan menebas lehernya. Tidak lama kemudian orang itu tertangkap dan didatangkan kepada Khalifah. Ketika Khalifah melihatnya, beliau memarahinya dan ingin melaksanakan janjinya. Apa janjinya tadi? Mau ditebas lehernya. Maka berdirilah Roja bin Haywah dan berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah memberi engkau kekuasaan yang engkau sukai. Maka berbuatlah untuk Allah dengan memberikan ampunan yang disenanginya. Maka tenanglah jiwa Khalifah ketika itu dan hilanglah kemarahan darinya. Akhirnya Abdul Malik malah mengampuni orang itu, membebaskannya dan berbuat baik kepadanya. Ini kita nggak perlu banyak panjang lebar kalau belajar dari Roja bin Haywah. Jadi orang yang bicara itu benar dan dihiasi sehingga orang yang mendengarnya pun mau mengikuti. Kadang jamaah, pelajaran bagi kita ya. Kadang kita itu bicara benar, tapi diksinya, kata-kata yang dipilih itu nggak ngenakin orang yang kita kasih tahu. Akhirnya dia tidak mau terima. Sudah berulang kali pertanyaan tentang Ustadz, saya di rumah suka nasihatin orang tua, tapi orang tua nggak mau dengar. Lalu sering saya bilang, bisa jadi karena keterbatasan ilmu, mungkin kita baru ngaji sehingga kita inginkan kebenaran, mau disampaikan, tapi masalahnya kata-katanya tidak mengenakan di telinga orang tua. Maka jadilah seperti Roja. Ada yang ingin dinasehatinya, dihiasi kata-katanya, berubahlah dia menjadi sesuatu yang mau diikuti oleh yang dinasihatinya. Tahun 91 Hijriah, Al-Walid bin Abdul Malik melaksanakan ibadah haji disertai Roja bin Haywah. Abdul Walid ini khalifah yang beda lagi, ya. Yakni anaknya Abdul Malik bin Marwan. Ketika keduanya tiba di Madinah, keduanya mengunjungi Masjid Nabawi ditemani Umar bin Abdul Aziz. Oh ya, tentang Umar bin Abdul Aziz, satu yang tidak disebutkan di biografinya yang dulu, bahwa Umar bin Abdul Aziz ini adalah cicitnya Umar bin Khattab. Sehingga kalau antum buka situs-situs, sebagian situs ada yang menamakan dia Umar II. Kalau antum ketemu Umar II Romawi, itu maksudnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa begitu? Karena dia adalah cicitnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya anak namanya Asim. Asim punya anak namanya Ummu Asim, perempuan. Jadi cucunya Umar. Ummu Asim nikah sama Abdul Aziz. Lahirlah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Berarti apanya itu?
cicit. Khalifah benar-benar ingin melihat Masjid Nabawi hingga puas, karena beliau berniat memperluas bangunan Masjid Nabawi sampai 200 hasta kali 200 hasta. 1 hasta dari ujung jari tengah sampai siku orang dewasa. Ini hasta. Orang udah kenal meter dulu. Ya, orang udah kenal satuan meter, kilometer, dan apalagi hektar. Ya. Jadi orang pakainya hasta. Ini namanya zira. Ya, apa? Ini shibr. Apa yang mana shibr? Shibran bi shibr. Ustaz, shibr ini. Ayo, ini shibr. Oh, ini zira. Shibr itu kil. Kil-kilan ya, kil-kilan. Mainan apa itu? Kelereng ya. Kil-kilan itu namanya shibr. Zira itu hasta. Dari ujung jari tengah, karena itulah yang normalnya paling panjang jarinya, sampai siku. Mau diluaskan 200 hasta kali 200 hasta Masjid Nabawi. Maka apa yang dilakukan? Orang-orang dikeluarkan dari masjid, disuruh keluar dulu supaya khalifah betul-betul bisa melihat dengan seksama. Karena kalau banyak orang tidak bisa kelihatan dengan leluasa. Maka tersisalah tinggal Sa'id bin Abu Sayyab, karena para penjaga tidak berani mengeluarkan Sa'id. Siapa Sa'id ini? Al-Gojo kah siapakah? Sa'id ini adalah pembesar tabi'in, di antara tabi'in senior, yang dia dikenal dengan ketakwaannya, dengan ilmunya, sehingga orang segan. Gimana sih antum kalau mengeluarin ada Ustadz Abdurrahman Al-Asari di situ di masjid ini kan, terus takmir mau Ustadz keluar dulu bisa nggak berani kan, karena dia yang paling tua gitu, dalam dakwah. Umar bin Abdul Aziz waktu itu sebagai gubernur Madinah. Nanti belakangan Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Beliau mengutus seseorang supaya berkata kepada Sa'id, Sa'id, Syekh, bisakah Anda keluar dari masjid seperti orang-orang? Sa'id bin Musayyab berkata, aku tidak akan meninggalkan masjid kecuali di waktu yang biasa aku tinggalkan setiap hari. Ini belum waktunya aku keluar dari masjid. Bagaimana kalau Anda berdiri dulu dan memberikan salam kepada Amirul Mukminin? Soalnya Amirul Mukminin datang, tapi Anda duduk aja situ, cuek gitu. Ini kayaknya Sa'id bin Musayyab mungkin termasuk dari golongan salaf yang pertama, yang gak ada urusan sama penguasa. Maka Sa'id menjawab, aku datang ke sini untuk beribadah kepada Tuhan semesta alam. Ketika Umar bin Abdul Aziz mengetahui percakapan antara utusannya dan Sa'id bin Musayyab, maka beliau pun mengalihkan khalifah ke tempat yang lain dari tempatnya Sa'id. Rajab bin Haywah menyibukkan khalifah dengan pembicaraan, karena berdua ini, Rajab dan Umar, keduanya tahu sifat kerasnya khalifah. Al-Walid bertanya, siapa syekh itu? Kok nggak ada sopan santunnya gitu mas? Orang kita datang dia diam-diam aja di situ. Itu kayaknya Sa'id bin Al-Musayyab tak? Maka keduanya mengatakan, benar wahai Amirul Mukminin. Keduanya menceritakan tentang Sa'id, mulai dari agamanya, ilmunya, keutamaannya, ketakwaannya, dan banyak lagi. Kenapa itu dilakukan? Ya kan khalifahnya lagi jengkel gitu. Kok udah ada hormat-hormatnya. Maka supaya dia tidak marah, supaya dia segan, maka diceritakanlah semua tentang kehebatan dan keindahan sosok seorang Sa'id bin Al-Musayyab. Keduanya berkata, seandainya beliau mengetahui tempat Amirul Mukminin, mungkin dia berdiri dan menyalami. Tapi masalahnya Sa'id orangnya buta. Maka Al-Walid berkata, sesungguhnya aku telah mengetahui keadaan seperti yang Anda berdua sebutkan, dan beliau lebih berhak untuk kita datangi dan kita salami. Jadinya apa? Yang tadinya agak jengkel berubah jadi kita aja yang datangi, kita salami. Khalifah berbalik mendatanginya, berdiri di hadapannya dan menyalaminya. Bagaimana keadaan Anda, Syekh? Sa'id bin Al-Musayyab tidak bergerak dari tempatnya, tapi dia berkata,
dengan nikmat dari Allah dan hanya kepadanya segala puji dan keagungan. Kalau Anda Amir Mukminin, gimana kabarnya? Mudah-mudahan Allah merestuinya dengan apa yang dia cintai dan ridhoi. Maka Al-Walid kemudian pergi sambil berkata, inilah orang yang masih tersisa dari kalangan pendahulu umat ini. Akhirnya apa? Yang tadinya jengkel berubah jadi sebuah sanjung. Kalau orang lain, itu siapa itu? Ustadz Fulan kan itu? Iya. Kok gitu sih? Iya Ustadz. Pak Wali ya, wajarlah orang itu memang begitu dia. Jadi orang tambah apa? Tambah jengkel gitu. Memang kalau Ustadz sunnah itu begitu memang. Jadi tidak enak gitu. Ketika pemerintahan berpindah kepada Sulaiman bin Abdul Malik, Roja bin Haywa mempunyai peran penting di sisinya melebihi pendahulu-pendahulunya. Tadi sudah disebutkan di awal, Roja ini paling dekat dengan siapa? Sulaiman bin Abdul Malik, satu lagi Umar bin Abdul Aziz. Roja bin Haywa memiliki peran penting di sisinya melebihi pendahulu-pendahulunya. Sulaiman sangat mempercayainya, sangat bergantung kepadanya, sangat berpegang kepada pendapatnya, baik dalam hal kecil maupun masalah besar. Peranan Roja bin Haywa bersama Sulaiman bin Abdul Malik sangat banyak dan berguna. Namun yang paling besar dan paling penting bagi Islam dan kaum muslimin adalah perannya dalam masalah wasiat khalifah, dalam mengangkat khalifah penggantinya dan terbaiatnya Umar bin Abdul Aziz. Berikut ini ceritanya, dan kalau antum ingat waktu itu saya bilang begini di kajian atau siapa ya, saya lupa. Saya tanya gini, siapa yang tahu kenapa ke Umar bin Abdul Aziz itu apa ya? Saya lupa. Terus saya alihkan di sini karena yang jawab ada sebelah sini. Yaitu Umar bin Abdul Aziz itu dibaiat tanpa dia tahu bahwa dia sudah dikasih wasiat. Mari kita baca ceritanya. Pada hari Jumat bulan Safar tahun 99 Hijriah, kami bersama Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik di daerah Dabiq, yaitu desa dekat Aleppo atau Haleb di Suriah. Khalifah telah mengirimkan pasukan dalam jumlah besar ke Konstantinopel di bawah komando saudaranya Maslama bin Abdul Malik, yang ikut serta bersamanya Daud, anaknya siapa ini? Anaknya Sulaiman, dan masih banyak anggota keluarganya. Dia telah bersumpah bahwa dia tidak akan meninggalkan padang rumput Dabiq kecuali jika Allah telah menaklukkan Konstantinopel atau dia mati. Ketika waktu sholat Jumat telah dekat, Khalifah berwudu kemudian memakai kopiah berwarna hijau dan sorban hijau. Dia melihat ke kaca dengan penglihatan bangga dengan dirinya dan perkembangan umurnya. Waktu itu dia telah berumur sekitar 40-an tahun. Kemudian dia keluar untuk melaksanakan sholat Jumat, dan ketika pulang dari masjid dia terserang demam. Kemudian hari demi hari sakitnya kian parah. Maka dia meminta supaya siapa aku ini? Roja, selalu ada di dekatnya. Lalu aku menemuinya pada suatu hari dan aku dapati beliau sedang menulis surat. Aku bertanya, apa yang engkau perbuat wahai Amirul Mukminin? Maka Sulaiman menjawab, aku tulis surat bahwa aku menyerahkan khilafah kepada anakku Ayyub. Maka aku, Roja, berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di antara sesuatu yang dapat melindungi seorang khalifah di dalam kuburnya dan melepas tanggung jawab di sisi Tuhannya adalah jika dia mengangkat seorang yang soleh dari kalangan khalifah atas orang-orang. Dan sesungguhnya anak Anda Ayyub yang Anda jadikan wasiat, dia anak kecil yang belum baligh. Kita belum tahu kesolehannya. Ya. Ini meskipun khalifah sudah telanjur nulis surat, tapi kalau Roja tahu bahwa itu nggak baik, maka diomonginnya. Di antara yang bisa menyelamatkan Anda dari azab kubur adalah jika Anda meletakkan kekhilafan itu kepada orang yang soleh. Lah anak Anda itu baligh aja belum. Dia soleh atau tidak kita belum tahu. Maka khalifah mengurungkan niatnya dan berkata, oh enggak kok, itu cuma surat aja aku tulis. Aku nanti mau beristikharah kepada Allah sebelum aku memutuskannya. Ini apa? Ngeles sedikit. Nah. Kemudian beliau merobek suratnya.
Setelah itu beliau istirahat sehari atau 2 hari, kemudian memanggilku dan berkata, bagaimana pendapatmu kalau yang jadi khalifah itu anakku, Daud, wahai Abu Mikdam. Abu Mikdam ini siapa? Roja. Maka Roja berkata, Daud berada di tempat yang jauh bersama tentara kaum muslimin di Konstantinopel. Apakah engkau tidak mengetahui sekarang, dan engkau tidak mengetahui sekarang apakah dia, Daud itu masih hidup atau sudah mati? Maksudnya gimana kita mau mewasiatkan khilafah kepada orang yang kita tidak tahu dia itu masih hidup atau sudah mati? Maka dia bertanya lagi, kalau gitu siapa menurutmu? Maka aku, Roja, berkata, ketentuan di tangan Anda, Amir Mu'minin. Dan waktu itu aku ingin melihat siapa yang beliau sebutkan satu-satu sampai sehingga aku bisa menyingkirkan mereka satu persatu. Maksudnya dia nggak mau gini loh, nggak mau langsung si ini aja, si itu aja. Khawatir apa? Nanti seolah-olah dia memilih karena ada sesuatu antara dia dengan si yang dipilih. Maka biarkan khalifah yang menyebutkan satu persatu. Nanti kalau ada sesuatu yang cacat tinggal disingkirkan. Jangan memberikan pertimbangan. Aku ingin melihat siapa yang beliau sebutkan sehingga aku dapat menyingkirkannya satu persatu hingga aku sampai kepada Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana kalau si fulan? Bagaimana kalau si fulan? Oh jangan. Kalau fulan jangan. Sampailah pada bagaimana kalau Umar bin Abdul Aziz? Maka beliau berkata, bagaimana kalau Umar bin Abdul Aziz? Raja bilang, yang saya ketahui demi Allah, dia itu mulia, sempurna, berakal, taat agama. Maka khalifah berkata, kamu benar. Sesungguhnya dia demi Allah memang seperti itu. Akan tetapi jika aku tunjuk dia sebagai khalifah dan aku kesampingkan anak-anaknya Abdul Malik. Maksudnya anak-anaknya Abdul Malik siapa? Saudaranya. Lah dia kan Sulaiman bin Abdul Malik. Maksudnya kalau seandainya aku tunjuk Umar bin Abdul Aziz, sementara saya ini Sulaiman bin Abdul Malik, masa nggak dikasih ke jadikan raja setelahnya itu mbok saudaranya kan? Gitu kan? Masalahnya dia kalau menunjuk anaknya masih kecil, yang gede tidak jelas apakah masih hidup ataukah sudah meninggal. Tapi kalau memilih Umar bin Abdul Aziz, gimana nanti saudara-saudara bisa iri gitu? Dan nanti memang disebutkan akan ada yang iri. Kalau aku tunjuk Umar sebagai khalifah, aku kesampingkan anak-anaknya Abdul Malik, yakni bapakku, yakni saudaraku, tentu akan terjadi fitnah dan tidak akan selesai selama-lamanya. Maka Roja berkata, sertakan satu dari mereka bersamanya dan jadikan orang itu setelahnya. Maksudnya nanti kalau Anda tulis wasiat, tulis 2 nama, satunya Umar bin Abdul Aziz dan satunya lagi anaknya Abdul Malik. Biar tidak ada iri-irian. Beliau berkata, wah kamu benar. Karena dengan cara seperti itu akan menenangkan mereka dan membuat mereka ridho kepadanya. Maka dia pun mengambil surat dan menulis dengan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat dari hamba Allah Sulaiman bin Abdul Malik, Amirul Mukminin, untuk Umar bin Abdul Aziz. Sesungguhnya aku telah menunjuknya sebagai khalifah setelahku dan aku jadikan setelahnya Yazid bin Abdul Malik, saudaranya. Maka dengarlah dan taatilah dia, bertakwalah kepada Allah dan jangan kalian semua berselisih karena akan mengundang musuh kepada kalian. Setelah itu beliau mengecap surat itu. Capnya pakai cap apa nih ya? Mungkin cap jempol, mungkin tidak tahu juga. Atau dengan kalau zaman dulu khatam. Makanya khatam cincin itu dijadikan stempelnya Nabi. Makanya khatam cincin dengan stempel bahasa Arabnya sama. Ya. Khataman Quran. Ya, maksudnya udah selesai. Di khatam, yakni di stempel. Maka cincinnya Nabi itu adalah stempel. Mungkin Sulaiman juga menstempelnya dengan cincinnya, mungkin ya. Lalu diserahkannya kepadaku. Siapa aku ini? Roja. Beliau mengirimkan perintah kepada Ka'ab bin Hamiz, kepala polisi. Beliau berkata kepadanya, panggil semua keluargaku supaya mereka berkumpul dan beritahu mereka bahwa ada surat di tangan Roja bin Haywa, yaitu suratku, dan perintahkan mereka supaya membaiat orang yang namanya tercantum di dalamnya. Yang dipanggil duluan siapa? Polisi.
Jadi kalau ada ribut-ribut tinggal tangkap aja. Roja berkata, ketika mereka telah berkumpul dan aku berkata kepada mereka, ini adalah suratnya Amirul Mukminin. Beliau telah menunjuk seorang khalifah di dalamnya untuk menjabat setelah dia. Dan beliau telah memerintahkanku supaya aku mengambil baiat kalian untuk orang yang beliau tunjuk dalam surat ini, siapapun namanya. Maka mereka berkata, kami mendengar Amirul Mukminin dan menaati khalifah setelahnya. Mereka pun meminta izin untuk mengucapkan salam kepada Amirul Mukminin. Maka aku berkata, silakan. Ketika mereka telah menemuinya, siapanya ini? Sulaiman. Maka beliau berkata kepada mereka, sesungguhnya surat yang ada di tangan Roja bin Haywa adalah suratku. Di dalamnya ada pengangkatan khalifah setelahku. Dengarkan dan taati orang yang telah kutunjuk, dan baiatlah orang yang telah aku sebutkan dalam surat itu. Mereka pun mulai membaiat satu persatu. Kemudian aku keluar dengan membawa surat yang telah dicap tanpa ada yang mengetahui isinya selain aku dan Amirul Mukminin. Maksudnya gini, orang-orang semuanya baiat, kami taat, kami dengar dan taat kepada yang ditulis namanya. Kami dengar dan taat kepada yang ditulis namanya. Satu persatu, tapi semuanya nggak ada yang tahu siapa namanya. Kan paling-paling saudaranya atau paling-paling anaknya. Ketika orang-orang telah keluar, Umar bin Abdul Aziz mendatangiku dan dia berkata, wahai Roja, Abu Miqdam, sesungguhnya Amirul Mukminin adalah orang yang bersangka baik kepadaku. Beliau banyak memberikan harta benda kepadaku karena kedermawanannya dan kemudian cintanya kepadaku. Dan aku khawatir kalau masalah khilafah jangan-jangan diberikan kepadaku. Aku bersumpah kepada Allah dan aku mohon kepada Anda Roja, karena hormatku dan cintaku, Anda beritahu jika di dalam suratnya Amirul Mukminin itu ada sesuatu yang dikhususkan untukku. Maksudnya kalau aku yang ditunjuk, supaya aku bisa kembalikan kepada dirinya sebelum dirinya wafat dan hilang kesempatan. Lihat Umar bin Abdul Aziz, apa reaksinya? Dia tahu bahwa khalifah itu senang sama dia. Makanya yang dampingi waktu di Masjid Nabawi waktu mau perluasan 200 hasta itu siapa yang dampingi? Umar. Dengan husnuzonnya dia bilang, kalau seandainya itu aku yang ditunjuk, beritahukanlah supaya mumpung orangnya masih hidup mau ku kembalikan lagi, jangan tulis namaku. Kalau orang zaman sekarang yang setelah ini, coba antum baca. Setelah ini aku berkata, Roja berkata, tidak demi Allah, aku tidak akan kabarkan kepadamu Umar walaupun satu huruf dari apa yang kamu minta. Maka Umar bin Abdul Aziz meninggalkanku sambil marah. Kalau orang di zaman kita ini yang berikut ini. Tidak lama kemudian Hisham bin Abdul Malik datang kepadaku dan berkata, wahai Roja Abul Miqdam, sesungguhnya aku di hadapan Anda adalah orang terhormat. Ada hubungan sejak lama. Dan aku akan sangat berterima kasih kepada Anda jika engkau beritahukan kepadaku isi suratnya Amirul Mukminin. Jika ternyata masalah khilafah itu diserahkan kepadaku, maka aku diam aja. Tapi jika diserahkan kepada yang selain aku, maka baru aku bicara. Karena tidak ada orang yang berhak untuk dapatkan khilafah kecuali aku. Nah itu kalau orang zaman sekarang. Dan aku berjanji kepada Allah bahwa aku tidak akan membuka nama Anda selama-lamanya. Maka Roja berkata kepadanya, tidak demi Allah, aku tidak akan memberitahukan kepadamu walaupun cuma satu huruf dari apa yang dirahasiakan Amirul Mukminin. Maka dia pergi dengan bertepuk tangan dan berkata, untuk siapa khilafah itu jika dijauhkan darinya, jika aku dijauhkan dari posisi khilafah? Apakah khilafah akan keluar dari Bani Abdul Malik, anak-anaknya Abdul Malik? Demi Allah, aku adalah pimpinannya anak-anak Abdul Malik. Sesungguhnya kemudian aku masuk menemui Sulaiman bin Abdul Malik. Ternyata Sulaiman sedang berpacu dengan rohnya, dan ketika beliau kedatangan sakaratul maut, aku hadapkan beliau ke kiblat dan beliau berkata kepadaku sambil menarik nafas, belum waktunya Roja. Lalu aku lakukan itu 2 kali, dan pada kali ketiga barulah Sulaiman berkata, sekarang wahai Roja, jika kamu ingin lakukan sesuatu, lakukan sekarang. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah,
dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Lalu aku hadapkan beliau ke kiblat. Tidak lama kemudian beliau melepas rohnya. Pada saat itu aku pejamkan matanya. Aku tutupi beliau dengan selimut hijau. Aku kunci pintu, lalu aku keluar. Istrinya mengutus utusan kepadaku untuk menanyakan tentangnya dan memohon untuk melihatnya. Lalu aku buka sedikit pintu dan aku berkata kepadanya, lihatlah beliau tidur karena bergadang lama. Jangan Anda ganggu. Lalu utusan itu kembali dan menyampaikan berita kepada istrinya dan istrinya menerimanya dan meyakini bahwa beliau tidur. Lalu aku tutup pintu dan aku kunci dan aku duduk di sampingnya untuk meyakinkan bahwa beliau tidak akan jatuh atau bergeser dari tempatnya sampai aku kembali. Dan agar jangan sampai ada orang yang masuk kepadanya, siapapun orang. Sebelum kita lanjutkan bacanya, supaya saya agak supaya adil dengan Hisham. Tadi kan yang kelihatan sombongnya siapa? Hisham. Coba antum buka halaman 7. Buka halaman 7. Satu halaman panjang itu isinya adalah kisah waktu Atha bin Abi Rabah datang kepada Hisham setelah akhirnya Hisham betul-betul berkuasa. Hisham akhirnya jadi penguasa. Dan Hisham ini suka mengundang Atha dan para ulama untuk menasihati. Artinya ada satu sisi jelek pada Hisham, tapi kita juga jangan lupa bahwa dia punya sisi baik yang lain. Karena tidak ada manfaatnya juga untuk mentahdir Hisham karena kita tidak kenal. Yang jelas Hisham dia seperti kita, ada sisi baik, ada sisi yang jelek. Kita lanjut kepada ceritanya tadi. Lalu aku keluar dan orang-orang menemuiku, mereka berkata, bagaimana Amir Mukminin? Aku berkata, sekarang keadaannya lebih tenang. Alhamdulillah. Kemudian aku mengirim utusan kepada Ka'ab bin Hamis, kepala polisi yang tadi. Lalu dia mengumpulkan anggota keluarga Amirul Mukminin di Masjid Dabiq. Lalu aku berkata kepada mereka, Baiatlah oleh kalian orang yang disebutkan dalam surat Amirul Mukminin sebagaimana yang sudah dilakukan. Mereka berkata, kami telah membaiat 1 kali yang kemarin. Sekarang mau apa lagi? Kan sudah kemarin. Lalu aku berkata, ini adalah perintah Amirul Mukminin. Baiatlah apa yang beliau perintahkan dan baiatlah orang yang beliau sebutkan dalam surat berstempel ini. Maka akhirnya mereka pun membaiat satu persatu. Setelah aku yakin bahwa aku telah mengatur masalahnya, maka aku pun berkata kepada mereka, kuumumkan, sesungguhnya khalifah sudah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan aku akan membacakan surat kepada mereka. Dan ketika aku telah sampai kepada kalimat Umar bin Abdul Aziz yang panjang tadi ditulis ya, sudah dibacakan isi wasiatnya Sulaiman, sampailah pada kata-kata dan aku mewariskan wasiat khilafah ini kepada Umar bin Abdul Aziz. Tiba-tiba Hisham bin Abdul Malik berteriak, aku tidak akan membaiatnya selama-lamanya. Marah siapa? Hisham. Padahal dia kalau sabar sedikit nanti dia akan dengar nama yang satu lagi. Siapa? Yazid bin Abdul Malik. Cuma ya karena dia memang sudah berhawa nafsu untuk jadi penguasa, ya jadinya gitu. Kita lihat, habis meninggal satu khalifah, tinggal baiat khalifah berikutnya, tidak perlu habis triliunan untuk pemilu. Cukup tulis surat, selesai. Baca, waktu Hisham mengatakan, aku tidak akan membaiat dia selama-lamanya, maka Rojak pun berkata, kalau begitu demi Allah ku tebas lehermu. Ini orang gak ada takut-takutnya. Kalau seandainya udah benar, benar. Kalau salah. Mau anaknya khalifah, saudaranya khalifah, gak peduli. Pokoknya kalau kamu tidak mau baiat Umar bin Abdul Aziz, ku tebas lehermu. Dan dia berani, soalnya juga ada siapa? Kepala polisi. Ya tidak? Ini politik. Masya Allah, tapi politik yang hebat. Berdirilah dan berbaiatlah. Maka akhirnya dia berdiri dan menarik kedua kakinya. Ketika telah sampai kepada kalimat Umar, dia mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dia membaca tarjih. Soalnya khilafah berpindah ke tangan Umar bukan kepadanya atau saudara-saudaranya dari anak-anaknya Abdul Malik. Umar pun ikut-ikutan membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un juga. Soalnya khalifah berpindah kepadanya dan padahal dia tidak menginginkannya. Masya Allah. Semoga masih ada orang-orang di tengah kita jadi pemimpin tapi kayak Umar ini. Ya ini bukan tipikal pengajar dan bernafsu untuk cari kekuasaan, tapi dia yang menguasai kita. Baiat tersebut adalah baiat pembaharuan bagi Islam dan Allah telah mengangkat menara agamanya. Maka berbahagialah bagi Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Dia telah melepas tanggung jawab di hadapan Allah dengan menunjuk orang yang soleh sebagai penggantinya. Damailah Perdana Menterinya yang jujur, yaitu Rajab bin Haywa. Dia telah memberi nasihat bagi Allah, Rasulnya dan para pemimpin kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah membalas penasihat yang soleh dan baik. Mudah-mudahan memberinya pahala. Dan karena dengan pendapatnya yang jitu tersebut, orang-orang pilihan dan para pemegang kekuasaan mendapatkan petunjuk. Sekali lagi, ada pelajaran tadi, sikap yang sangat berbeda antara Umar dengan Hisham. Maka dalam berbagai keadaan, bisa jadi misalnya antum di kantor ada tawaran untuk jadi pemimpin, misalnya jadi manajer atau jadi supervisor. Ya. Jangan perlihatkan keinginan antum untuk memegang posisi tersebut, karena biasanya orang kalau terlalu bernafsu itu tidak baik juga. Biasa-biasa saja. Ya. Dan kemudian ketika antum ditunjuk, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena itu adalah ujian. Ya. Bisa jadi modelnya ada dua. Imma setelah itu lahir kebaikan, imma setelah itu antum jatuh ke dalam kejahatan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika saya menyumbang masjid tapi uangnya belum digunakan untuk keperluan masjid? Apakah pahalanya sudah mengalir? Insya Allah pahalanya sudah mengalir. Insya Allah pahalanya sudah mengalir meskipun belum disalurkan. Karena bisa jadi misalnya kebutuhan masjid sudah tertutupi oleh sejumlah donasi yang sudah masuk atau dari infak yang sudah ada. Tapi siapa yang berinfak, insya Allah pahalanya sudah mengalir. Tapi catatan itu untuk orang yang nyumbang. Adapun untuk takmirnya, maka dana itu kalau bisa segera digelontorkan, bukan disimpan-simpan. Dan jangan jadikan jumlah infak sebagai prestasi. Sebagian takmir punya pola pikir, kalau diumumkan di Jumatan, infak kas masjid 100 sekian juta, itu dipikirnya apa? Prestasi. Padahal prestasi itu manakala infak kas masjid nggak ada, soalnya semuanya sudah tersalurkan. Tapi insya Allah bagi yang menginfakkan, dia sudah dapat pahala. Bagaimana hukum meyakini Al-Quran adalah makhluk? Apakah bisa keluar dari Islam? Keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk itu sama dengan meyakini Al-Quran itu seperti makhluk yang lain, bisa tambah, bisa kurang, bisa hilang. Seperti manusia, ada matinya. Dan meyakini Al-Quran itu bisa tambah, bisa kurang, itu keyakinan kufur. Tapi apakah orang yang otomatis jadi keluar dari Islam manakala meyakininya? Kita lihat bagaimana para ulama terdahulu ketika pemahaman Al-Quran adalah makhluk merebak di zaman mereka di ketika itu. Seperti di zamannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ada sekitar 4 khalifah, 3 khalifah pendahulunya meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tetapi meskipun ini keyakinan kufur, Imam Ahmad bin Hanbal tidak sampai menjatuhkan vonis kafir kepada khalifah-khalifahnya, lalu kemudian mengajak murid-muridnya untuk memberontak. Malah muridnya bilang, kami tinggal nunggu komando. Kalau bilang berontak, berontak. Kita bunuh itu khalifah-khalifah. Tapi ini tidaklah menyebabkan Imam Ahmad bin Hanbal mengkafirkan penguasanya ketika itu, karena bisa jadi ada syubhat yang mungkin kalau diajak dialog malah hilang syubhatnya. Nah.
Apakah benar jika ada orang meninggal yang mensolatkannya lebih dari 40 orang, maka si mayitnya lepas dari siksa kubur? Kalau lepas dari siksa kubur saya tidak tahu. Tapi kalau orangnya 40 orang atau lebih itu memberi syafaat untuk dirinya, betul. Nabi SAW mengatakan, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi." Tidaklah seorang laki-laki atau perempuan muslim meninggal lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang lebih. 40 orang paling tidak. Yang ke-40 orang ini tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah akan mengizinkan mereka untuk memberi syafaat pada si mayit itu. Adapun lepas dari sisa kubur, tidak tahu. Memberi syafaat, iya. Bisa jadi ada lafaz yang lain, tapi saya tidak tahu. Yang saya hafal hadisnya hanya yang tadi itu. Jika akhwat bercadar, ketika di bandara diharuskan buka cadar saat melewati pengecekan petugas, bolehkah akhwat itu membuka cadarnya? Dalam hal ini ada bolehkah akhwatnya buka cadarnya? Dalam ini ada beberapa perincian. Pertama, penerbangan domestik atau internasional. Kalau domestik, sepanjang saya bawa istri saya berangkat-berangkat, tidak pernah itu ada pengecekan wajah. Kalau domestik ya, tidak ada. Maka tidak usah juga, ada pengecekan tidak mbak? Ada pengecekan tidak mas? Malah menawarkan diri. Ya. Kalau ada pengecekan maka lewati saja. Yang kedua, kalau itu adalah internasional, biasanya akan dilihat wajahnya waktu masuk imigrasi. Mau dicocokkan paspor dengan orang yang pergi, yang megang paspornya. Nah biasanya di imigrasi sekarang sudah banyak perempuan petugasnya. Dan kita bisa request petugas perempuan. Ya, begitu juga nanti ketika landing di Arab Saudi, entah di Jeddah atau di Madinah, petugas imigrasi di Arab Saudi juga ada yang perempuan yang memang di situ diarahkan wanita-wanita bercadar untuk anti imigrasi. Nanti waktu dia buka, yang melihatnya hanya perempuan. Gitu. Maka selagi masih bisa yang perempuan, maka cari yang perempuan. Dan saya yakin pasti ada yang perempuan. Kalaupun nggak ada di counternya waktu itu, pasti ada di kantor. Yang tinggal dipanggil saja. Maka bolehkah akhwatnya buka cadar? Jawabannya boleh jika petugasnya perempuan. Kalau tidak ada yang perempuan, minta perempuan. Mana petugas yang perempuan? Saya pernah ketemu di Jogja waktu mau ke Singapura. Ada akhwat bercadar, dia tidak mau buka karena petugasnya nggak ada perempuan. Ngotot-ngototan, saya nggak mau. Saya maunya perempuan. Nggak bisa, nggak ada petugas perempuan. Ya siapa kek? Akhirnya siapa? Cleaning service. Cleaning service dipanggil, sini mbak, tolong lihatkan, sama nggak mukanya. Jadi mbak cleaning service yang bukakan itu, yang kasih lihat cadarnya, sama pak. Gitu. Bisa. Cuma memang ngotot-ngototan dulu. Saya akhwat sedang menempuh S1, masuk semester 4. Organisasi merupakan syarat kelulusan. Tapi jika anak ikut organisasi, banyak mudaratnya seperti rapat ikhtilat, tidak ingat waktu salat, rapatnya di kafe, di angkringan, banyak musik dan lain-lain. Ikut organisasi, misalnya takmir masjid saja, bagian kemuslimahan. Ambil bagian, saya mau jadi masuk organisasi di bagian kemuslimahan yang nyuci-nyuci mukena. Bisa atau tidak? Bisa. Nomor soal asuransi nanti aja kapan-kapan. Ini yang kedua. Saya tinggal di dekat
saya tinggal dekat dengan hotel dan masjid. Beberapa orang ana lihat ketika sholat Jumat ada yang jumatannya di hotel, bukan di masjid. Padahal karena jarak hotel lebih dekat dari masjid. Bolehkah? Sebatas yang saya tahu dari guru saya, Syekh Sa'ad Al-Khatlan, saya pernah tanya tentang Jumatan di mall yang diadakan di kota Riyadh. Dulu saya tinggal di kota Riyadh, ada daerah namanya Aziziyah. Aziziyah itu masjidnya kecil-kecil, sehingga orang-orang di sana kalau jumatannya di mall Aziziyah. Maka karena agak keheranan, saya pun tanya, dan beliau mengatakan sebenarnya dalam Jumatan tidak dipersyaratkan harus masjid. Jumatan itu bisa dipakai sebuah tempat yang besar selama diizinkan oleh ulil amri. Dan kebetulan memang masjidnya kecil-kecil kalau di Aziziyah sehingga tidak bisa menampung jamaah kaum muslimin di sana. Diadakan di mall dengan izinnya ulil amri dan itu boleh. Terakhir, istri saya nazar menambah 1 kambing jika lahiran. Apakah 1 kambingnya itu harus disembelih bersamaan dengan jumlah sunnahnya? Maksudnya? Nah, intinya kalau ada nazar tambah 1 kambing jika lahiran berarti 1 kambing di luar dari akikahnya. Anak laki-laki berapa kambingnya? 2. Anak perempuan 1. Kalau anak laki-laki 1 boleh tidak? Kalau anak laki-laki cuma 1 boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Sebagaimana Hasan dan Husain masing-masing cuma 1. Ya. Boleh, terutama bagi orang tua yang memang kurang mampu. Adapun dia nambah 1 nazar lagi buat kambing, maka berarti kalau anaknya laki-laki paling minim 2 dan sebaiknya 3. Adapun anak perempuan 2. Nah, bolehkah acara akikah tidak diumumkan? Misalnya panggil catering, makanan disajikan di sebuah tempat dan persilakan siapa saja untuk makan. Boleh, tidak ada masalah. Bikin di parkiran rumah, makan-makan, ada tetangga langsung panggil, ada sholat zuhur minta tolong sama ketua takmir atau pak imamnya, umumkan bawa orang masjid suruh ke rumah, ada makan-makan, laju orang insya Allah. Dan apa-apa tidak diumumkan, cuman lebih baik diumumkan supaya nanti orang mendoakan sesuai dengan doa yang diinginkan. Kan ada doanya kalau kita diberitahu ada orang kelahiran, apa doanya? Siapa yang tahu doanya? Untuk orang yang baru lahir anaknya, saya beri hadiah buku. Barakallahu fiik. Itu. Apa doanya? Dari yang hafal. Doanya, barakallahu laka fil mawhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyudda wa ruzikta birra. Itu doanya. Nanti kalau kita diundang makan, maka kita pulang sambil doakan, tambahin lagi Allahumma at'im man at'amana, kan itu dikasih makan kan? Ya Allah, berikanlah makan bagi yang memberi kami makan. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqona. Ya Allah, berikanlah minum kepada yang memberi kami minum. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Tambah jazakallahu khairan. Sebagian orang kalau sudah pulang dari pengantenan, pulang dari akikahan, 1 aja, jazakallahu khairan. Kenapa? Kasih makan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.